teman-teman semua, selamat datang dan selamat menyaksikan kembali pemaparan materi dari tim KTTA Tiramisu 2020. Di sini aku Nabila akan kembali memandu kalian untuk mengenal lebih dalam apa sih klaster hukum keuangan negara di penulisan KTTA nantinya. Nah, melanjutkan video yang pertama mengenai mata kuliah terkait, aku akan membawa kalian ke pembahasan yang kedua, yaitu ke ruang lingkup subjek hukum keuangan negara. Ada sedikit revisi nih dari kami setelah menanyakan kepada dosen yang lebih mengetahui apa yang sebelumnya saat pengarahan yang aku bilang waktu sebagai objek itu ternyata salah. Yang objek itu ternyata adalah sebuah subjek. Nah, menurut beliau, subjek penelitian KTTA adalah sumber data KTTA, di mana kita nanti akan mendapatkan sumber data kita dari instansi tersebut. Yang selain itu, subjek KTTA merupakan target dari pelaksanaan KTTA yang kita kerjakan nantinya, sehingga lebih tepat jika instansi-instansi yang kita tuju dalam KTTA kita diklasifikasikan sebagai sebuah subjek. Dalam hukum keuangan negara, subjek KTTA kita dapat mengambil seluruh instansi pemerintah ataupun instansi non-pemerintah. Nah, instansi pemerintah seperti yang kita tahu ada banyak kan, mulai dari yang paling dekat nih dari kita, misalnya desa, ada juga kecamatan, kantor kecamatan, ada juga pemerintah daerah yang misal kita tinggal di daerah Semarang. Nah, itu bisa tuh kita ambil subjeknya sebagai subjek penelitian KTTA kita. Nah, misal kita selain pemerintahan, kita juga bisa kok mengambil subjek sekolah negeri. Nah, yang kedua nih ada instansi non-pemerintah. Instansi non-pemerintah tentunya bukan semua instansi ya, tetapi instansi yang mengemban tugas pengelolaan keuangan negara. Seperti contoh kemarin adalah PT Waskita yang menerima dana dari Pemda Bekasi untuk perbaikan jalan. Nah, mending kita langsung lihat contoh KTTA cutting saja ya. Bentar. Nah, sebuah informasi aja buat kalian, di semua folder KTTA cutting milik kita itu memuat instansi atau subjek KTTA yang mereka ambil, tepatnya di bagian belakang ini yang setelah 6 tahun kayak ini. Nah, ini tuh merupakan subjek yang diambil oleh cutting dalam penelitian KTTA mereka. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa download, terus buka isi dan melihat ke bagian ruang lingkup dari KTTA cutting. Contoh nih, milik Kak Alia yang mengambil subjek Desa Watu Gede. Selain itu ada Kak Glora Sekar yang mengambil subjek SMPN 40 Semarang. Lalu ada Kak Hasna Nabila yang mengambil subjek KPPN Jakarta 2. Dan ini terakhir ada Kak Mumtazah Trianka yang mengambil subjek Bareksa. Aku ambil contoh nih satu dari instansi pemerintah, yaitu Sekolah Menengah Pertama. Di sini Kak Glora mengambil subjek SMPN 40 Semarang, yang merupakan salah satu ruang lingkup subjek dari hukum keuangan negara. Nah, selain itu ada juga contoh dari instansi non-pemerintah. Nah, di sini aku mengambil contoh milik Kak Mumtazah. Walaupun kurang banyak yang membahas tentang instansi non-pemerintah, tapi ada juga kok contohnya, misalnya nih punya Kak Mumtazah.
dia mengambil subjek finansial teknologi yang kan dia bukan sebuah instansi pemerintah ya, tapi dia mengelola dan mengelola keuangan negara karena finansial teknologi ini menjual surat berharga negara retail yang merupakan salah satu pembiayaan negara. Nah, untuk lebih jelasnya nih, Kak Mumtazah ini mengambil finansial teknologi Bareksa. Jadi teman-teman tidak perlu takut ketika mendapat mata kuliah hukum keuangan negara karena takut tidak punya subjek. Nah, subjek di mata kuliah keuangan negara ini bisa kita jumpai di sekitar kita kok. Nah, teman-teman, mungkin cukup itu aja pemaparan dari aku. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tunggu ya. Terima kasih.